Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Badudin Batubara dari kelas 3. Di sini saya akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang monolog, dialog yang diperankan oleh satu orang. Monolog memiliki sejarah yang panjang, mulai dari berbagai metode latihan aktor hingga menjadi salah satu teori seni teater. Monolog diperkenalkan di Hollywood, yaitu simbol bisnis hiburan terbesar di dunia, pusat utama industri film dan TU Amerika Serikat. Sekitar tahun 1954, karena pada saat itu Praktivision belum mengenal voice actor atau pengisi suara. Monolog juga dipraktikkan dalam stand up komedi dan pidato. Kata monolog berasal dari bahasa Yunani, yaitu mano, satu, dan legen, yaitu berbicara. Monolog adalah, jadi kita bisa definisikan kalau monolog itu suatu adegan dalam seni peran yang dimainkan oleh satu orang saja. Akan membahas tentang fungsi monolog. Yang pertama ialah mengungkapkan pikiran dan perasaan. Yang kedua, mengenal karakter lebih dalam. Yang ketiga, memberikan informasi penting. Dan yang keempat, memperjelas cerita. Kita akan membahas tentang jenis monolog. Yang pertama adalah monolog naratif biografis, yaitu monolog masa lalu. Yang kedua adalah monolog fiksional character driven, yaitu monolog pikiran narator. Yang ketiga adalah monolog realistis, yaitu monolog yang pernah dialami. Yang keempat adalah monolog storytelling, yaitu monolog cerita naratif. Dan yang terakhir adalah monolog karakter biografi, yaitu lebih dari satu tokoh. Ada ciri-ciri monolog. Yang pertama adalah dilakukan oleh satu orang. Yang kedua, fokus pada pikiran dan perasaan. Yang ketiga, tidak ada balasan dari karakter lain. Yang keempat, bisa terjadi dalam pikiran. Dan yang terakhir adalah penuh emosi. Yang terakhir adalah struktur monolog. Struktur monolog terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pengembangan atau isi. Yang ketiga, klimaks. Dan yang terakhir adalah penutup kesimpulan. Dan untuk contoh monolog, saya akan taruh di akhir video ini. Ada yang bilang, sebaiknya masa lalumu dibuang. Jangan sampai mengganggu langkah mendatang yang bisa membuat kehilangan peluang. Tapi bukannya kita bisa mengibaratkan masa lalu adalah pernyataan dan masa depan adalah pertanyaan. Itu juga bisa menandakan bahwa masa sekarang adalah proses menjawab pertanyaan yang harus berdasarkan pernyataan. Karena tidak bisa dipungkiri, masa lalu adalah fakta. Masa sekarang adalah realita, dan masa depan adalah rangkaian cita-cita. Itu semua sudah melekat pada kita. Rasanya tak masalah jika kita sedikit melihat ke belakang sebagai pembelajaran untuk menampakkan kaki saat sekarang menuju masa depan, agar kita bisa mengambil ancang-ancang sehingga tidak mengulang kesalahan yang bisa membuat kita hancur sampai ke tulang.